Shalom, bertemu kembali dengan saya Martin di SKK Kerohanian Penguatan Siantar. Semoga Bapak Ibu ataupun anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Hari ini izinkan saya men-sharingkan satu kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan, nonton. Ada satu film yang ingin saya rekomendasikan yang berjudul Gifted Hands. Film ini berdasarkan dari kisah nyata seorang pria yang bernama Ben Carson, yang pada akhirnya dia menjadi seorang dokter syaraf terkenal di dunia. Ben kecil lahir dari keluarga yang broken home. Mamanya bekerja sendirian untuk membiayai 2 anak. Carson yang studi di tengah-tengah komunitas yang tidak mendukung, sebab dia adalah orang yang berkebangsaan Afrika Amerika. Tentunya selama studi dia mendapatkan perlakuan rasis. Belum lagi prestasi belajar dia tidak begitu memuaskan. Tetapi bersyukur, Carson punya mama yang baik, yang tidak putus asa. Sekalipun mamanya hanyalah seorang housekeeper atau pembantu rumah tangga yang membersihkan rumah di seorang profesor, tapi dia memiliki sebuah inspirasi, memiliki sebuah kerinduan. Anak-anaknya boleh menjadi orang yang pintar, orang yang berhasil di masa mendatang. Itulah sebabnya ketika Carson mendapatkan prestasi yang tidak baik, ketika Carson berkata, "Mama, saya bodoh," mamanya berkata, "Tidak, kamu pintar, kamu bisa." Oleh karena itu, semenjak saat itu, mamanya meminta Carson dan abangnya untuk mengubah cara belajar mereka. Selama seminggu, mereka hanya boleh menonton 2 channel televisi. Dan salah satu channel yang mereka tonton adalah kuis. Selain itu, mamanya juga berharap meminta anaknya seminggu sekali wajib minimal membaca 2 buku dan membuat resume atau kesimpulan dari buku yang mereka baca. Ini dilakukan oleh mamanya karena mamanya berharap baik Carson maupun abangnya boleh mendapatkan pengetahuan yang baik. Bapak Ibu dan anak sekalian, kalau punya waktu, mari saksikan film ini yang berjudul Gifted Hands. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah mulut kita itu berkuasa. Ketika Ben Carson berkata dia bodoh, dia tidak pintar, mamanya berkata, "Tidak, kamu pintar, kamu pasti bisa." Hal lain yang boleh kita dapatkan dalam film ini adalah siapapun bisa maju, siapapun bisa berhasil, siapapun bisa memiliki masa depan, asal giat, bekerja keras, belajar dengan tekun. Hal lain yang saya dapatkan dari film ini adalah buku tetaplah sebuah alat pengetahuan atau jendela dunia yang tidak tergantikan. Semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak kita mendapatkan pengetahuan, semakin terbukalah wawasan kita. Apalagi hari ini buku bukan hanya fisik, ada juga yang sifatnya non fisik. Oleh karena itu, saya rindu kegiatan membaca harus kita terapkan, harus menjadi gaya hidup kita masing-masing, baik orang tua kepada anak maupun anak sendiri. Hal lain yang saya dapatkan adalah mamanya pernah berkata kepada Carson begini, "Jangan terlalu banyak menonton, belajarlah. Suatu hari kamu akan masuk TV, kamu yang akan ditonton oleh ribuan orang." Oleh karena itu, hauslah akan belajar. Carson haus untuk tahu banyak hal. Itu sebabnya ketika dia suatu hari penasaran untuk mengetahui tentang batu, dia cari buku, dia baca, dia teliti. Ketika dia tertarik dengan dunia musik dan seni, dia belajar dan pergi ke museum. Hal lain yang tentunya juga krusial adalah jangan kehilangan iman dan pengharapan terhadap orang-orang yang kita kasihi. Mamanya sekalipun dia tidak tamat bangku sekolah dasar,
Sekalipun dia tidak bisa membaca, tapi dia punya harapan, dia punya impian. Anak-anaknya pintar. Itu sebabnya mamanya terus-menerus mendorong anaknya untuk membaca, untuk belajar, untuk kurang dalam hal-hal yang tidak berguna. Dan yang paling penting, baik mamanya maupun Karsu sendiri adalah pribadi-pribadi yang selalu berdoa. Bapak Ibu dan anak sekalian, kalau punya waktu, mari kita saksikan film ini bersama-sama. Pelajarilah, ambillah hikmah daripada kisah nyata ini. Belajarlah, karena masa depan kita ada di dalam Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.